Sidang GKU Bekasi 2. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi kami mengingatkan untuk alat komunikasi segala macam bentuknya mohon diposisikan silent atau lebih baik dimatikan selama ibadah berlangsung supaya tidak mengganggu kekhidmatan kita dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, meneduhkan hati, menenangkan pikiran, dan menyerahkan diri bagi Allah yang perkasa ketika kita memasuki hadiratnya yang kudus. Saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh selesai, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaul. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman melindungi anaknya. Tiada negeri yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadi kiranya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernapas, iringilah kami. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Sekarang marilah kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita berdiri mendengarkan berita anugerah Tuhan. Selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, dan hidup sebagaimana janjinya dalam Ibrani 8 ayat 12 demikian. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin.
jemaat duduk kembali. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru kita setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat, marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntut, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat, marilah ya Tuhan pimpin anakku, marilah ya Tuhan pimpin anakku. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Demikian, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Kristus, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Kesahan 124 bait 1 dan 2. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, samaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar.
menjaga dan melakukan di dalam seluruh kehidupan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah kami, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kami imani, terus menyertai kami dengan setia. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh meresponi panggilan Tuhan dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Saat ini kami menundukkan hati, pikiran, dan segenap jiwa kami untuk duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti firman Tuhan, bahkan dimampukan untuk melakukannya. Kiranya kami dijauhkan dari segala pencobaan yang berupaya untuk merebut kebenaran firman-Mu dari setiap kami. Karena itu berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menyambut firman Tuhan, saya undang untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini tertulis dalam kitab suci Perjanjian Baru, Injil menurut Markus pasal 5, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-43. Injil menurut Markus pasalnya yang ke-5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-43. Kita akan bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan memulai, kemudian jemaat sekalian, dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Salam. Kurang keras. Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sekalian, senang akhirnya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di Jemaat GKO Depok 1 di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sekalian, berbagi bacaan firman Tuhan pagi hari ini, tema yang diberikan bagi kita yaitu iman yang memulihkan dan memberi keselamatan. Sekali lagi dari bacaan firman Tuhan, tema yang diberikan bagi kita yaitu iman yang memulihkan dan memberi keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, tentu sebagai orang percaya istilah iman bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Iman menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita sebut kita ini orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 1 disebutkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mungkin sudah pernah mengatakan di tempat ini bahwa hidup yang kita jalani dan seluruh problem, persoalan, penderitaan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang nyata. Amin. Maka untuk itu dibutuhkan sebagai orang percaya iman yang benar-benar hidup nyata untuk menghadapi semua itu. Sekali lagi saya ulangi bahwa seluruh kehidupan yang kita jalani sampai hari ini dengan semua lika-liku kehidupan, penderitaan, persoalan yang ada satu kesatuan di dalamnya, itu adalah kenyataan, realita yang kita hadapi. Itu bukan drama Korea atau drama Indosiar. Itu adalah sesuatu yang nyata. Maka sebagai orang percaya, kita sangat-sangat membutuhkan iman yang benar-benar hidup untuk siap menghadapinya. Karena apa? Sebagai orang percaya kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Dan diharapkan kita bisa menang atas seluruhnya, bahkan pada akhirnya kita bisa menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Amin. Itu yang paling penting. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bacaan kita hari ini memperlihatkan tentang dua kisah atau persoalan yang ditunjukkan dalam perikop kita tentang seorang bapak kepala rumah ibadat yang memiliki persoalan yang benar-benar nyata, yaitu anak perempuannya yang berusia 12 tahun sedang sangat menderita, sangat sakit, bahkan dia bilang dia hampir mati.
Dan juga disebutkan tentang seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Dan tidak kunjung-kunjung sembuh. Bapak Ibu, ini sesuatu yang nyata? Ya, ini nyata. Apakah hal-hal yang serupa juga pernah kita alami? Tentu kita alami. Mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tapi faktanya siapapun di antara kita, bahkan sekalipun kita menjadi orang percaya, sekalipun kita menjadi orang Kristen, bahwa persoalan ini juga tidak lepas dari kehidupan kita. Tinggal pertanyaannya adalah, ketika kita menghadapi sesuatu yang nyata ini, menghambat kita, menghalangi kita, bahkan kita alami, kita menghadapinya dengan apa? Dengan kekuatan kita? Atau dengan iman kita? Atau kita berusaha untuk memberikan semua kemampuan kita, bahkan kita harus dengan putus asa dulu, baru kita mau datang kepada Tuhan. Atau ketika kita tahu itu ada persoalan, kita langsung berkata, oh saya akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Minggu yang lalu kita mungkin sudah diingatkan ya, tentang bagaimana Yesus menghardik angin dengan berkata, diamlah, tenanglah. Ini menunjukkan, saya percaya katakan bahwa bersama dengan Yesus enggak melulu perjalanannya lancar, tapi masih tetap ada persoalan-persoalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita perhatikan di sini. Kisah yang pertama, kalau kita melihat ini ada beberapa babak. Kisah yang pertama ditunjukkan diawali dengan seorang pria yang datang kepada Yesus, kemudian disela dengan seorang perempuan yang sakit, kemudian diakhiri dengan kisah yang pertama. Mari kita coba perhatikan di sini. Bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, yaitu mulai dari ayatnya yang ke-21 sampai 24. Saya akan ulangi. 21 sampai 24 dia bilang begini, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan dari bagian ini, saya ingin menyampaikan, di sini kita ingin melihat seorang pribadi yang mau melupakan segala sesuatu hanya untuk memohon pertolongan dari Yesus. Kalau mungkin kita hanya melihat ini sekilas, mungkin kita hanya berpikir itu semua seorang bapak pun, kalau melihat anaknya sakit, pasti akan berusaha yang terbaik, apapun itu. Benar? Tapi mari kita perhatikan, apakah hanya sedemikian halnya? Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat dia di sini, siapa itu kepala rumah ibadat ini? Kepala rumah ibadat bagi orang Yahudi yang harus kita perhatikan adalah bukan sesuatu hal yang remeh. Kepala rumah ibadat bagi orang-orang Yahudi, dia adalah kepala orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan semua ibadah-ibadah yang ada di dalam rumah ibadat. Dia orang penting. Dia adalah sekaligus kepala dewan dari tua-tua yang ada di dalam rumah ibadat. Dia orang terhormat. Semua apapun yang dibutuhkan seorang masyarakat, pada akhirnya itu ada pada kepala rumah ibadat. Namun ada persoalan yang datang kepada bapak ini, yaitu anaknya sedang sakit keras dan hampir mati. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di sini. Saya katakan tadi, seorang yang melupakan segala sesuatu hanya ingin meminta pertolongan dari Yesus. Dia imannya mengharapkan anaknya mengalami kesembuhan. Oleh karena itu, Yesus bilang, kalau kita pernah melihat, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Kamu harus pikul salib, ikut saya. Maka di sini kita melihat itu sesuatu yang nyata terjadi bagi kepala rumah ibadat ini.
Bagi kepala rumah ibadat sudah jelas, nggak usah kita memperhatikan apa yang dia lupakan untuk datang kepada Yesus. Yang pertama yang dia lupakan adalah tentang prasangkanya terhadap Yesus. Bapak Ibu, kita tidak perlu ragu bahwa kepala rumah ibadat ini adalah orang yang salah satunya mencegah supaya Yesus tidak datang ke rumah ibadat. Karena apa? Bagi agama Yahudi, Yesus ini ancaman. Dia adalah seorang bidat. Bagi dia, sebagai kepala rumah ibadat, tentu dia pasti orang yang pertama kunci pintu supaya ini tidak masuk untuk mengajar. Nanti pasti akan mengacaukan pengajaran agama Yahudi. Sudah jelas, karena apa? Bagi orang-orang Yahudi termasuk ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, termasuk pemimpin rumah ibadat, tentu adalah Yesus ancaman. Maka dia sudah memiliki prasangka yang buruk sebenarnya terhadap Yesus. Dia sudah menghakimi Yesus bahwa Yesus itu pasti akan melakukan sesuatu yang jahat. Itu berdampak tidak baik bagi orang-orang Yahudi, termasuk bagi agama Yahudi. Maka sebagai seorang pemimpin, dia pasti akan, satu, dia punya prasangka yang tidak baik dengan Yesus. Dia sudah memiliki penghakiman sebelum melihat bukti bahwa Yesus itu benar atau enggak. Tapi apa? Dia melupakan semuanya itu. Dia datang kepada Yesus. Itu yang pertama yang dia lupakan. Dia tinggalkan semuanya. Dia lupa tentang hal itu. Yang kedua adalah dia melupakan apa? Dia melupakan tentang kehormatannya. Dia seorang yang terhormat, dia seorang pemimpin, kepala rumah ibadat. Dan kalau dibandingkan dengan Yesus, Yesus itu hanya siapa? Dia hanya guru keliling. Tahu? Yesus itu hanya sebagai guru keliling yang datang dengan pengajaran yang baru. Terpadahal dia adalah seorang pemimpin dari tua-tua yang memastikan pengajaran, penyelenggaraan ibadat dalam rumah ibadat orang Yahudi itu berjalan dengan baik. Namun faktanya ketika anaknya sakit, dia lupakan tentang kehormatannya. Mendengar tentang Yesus, dia datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Bapak Ibu, ini kalau kita melihat ini hampir kisah yang sama ketika kita melihat kisah di Perjanjian Lama tentang kisah seorang Naaman di Dua Raja-Raja. Kita tahu kisahnya ya. Dia datang kepada Elisa dengan sakit kustanya. Kemudian Elisa bahkan tidak datang menemuinya, bahkan suruh dia untuk apa? Untuk pergi kamu celupkan 7 kali kamu ke sungai Yordan. Itu bukan sesuatu yang pantas diperlakukan bagi seorang Perdana Menteri Syria. Bahkan kalau kita melihat kisahnya, bahkan Naaman pun mempunyai pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Apa emang gak ada lagi sungai yang lebih baik dari sungai Yordan seperti apa yang ada di Syria sana? Dia bilang seperti itu. Tapi pada akhirnya apa? Dia lepaskan semua kehormatannya, egonya. Maka dia sembuh dari kustanya. Maka di sini diajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali bahkan sangat penting bagi kita untuk melepaskan ego kita, kehormatan kita. Mungkin apapun yang menurut kita, apa sesuatu yang melekat yang ditaruh oleh dunia ini bagi kita, hanya untuk apa? Supaya menyelamatkan jiwa kita. Amin. Lepaskan semuanya. Maka di sana pun kita akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang berikutnya yang dia lepaskan adalah tentang keangkuhannya. Tentu bagi orang Yahudi nggak mau berhutang kepada orang lain, apalagi dia mau berhutang kepada manusia. Bagi kita diharapkan kita hanya mau berhutang menghutangi Tuhan. Amin. Maka dia di sini pun pada akhirnya dia melepaskan keangkuhannya dengan terpaksa dia mau melepaskan semuanya itu datang kepada Yesus. Dan yang berikutnya kalau kita melihat ini adalah mungkin sebuah spekulasi, tapi mungkin itu ada kebenarannya. Bahwa ternyata pemimpin umat ini atau kepala rumah ibadat ini telah meninggalkan teman-temannya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mungkinkah seorang pemimpin rumah ibadat tidak ada yang bisa dia utus untuk pergi untuk menemui Yesus karena akhirnya justru anaknya juga sakit keras?
Sudah pasti seorang pemimpin punya teman-teman, bahkan sangat mungkin untuk dia bisa menyuruh utusan untuk bertemu dengan Yesus. Karena apa? Seorang bapak masa dia tega untuk meninggalkan anaknya yang sedang sekarat. Namun ternyata kalau kita melihat di sini kemungkinan besar bisa saja terjadi bahwa dia juga sudah meninggalkan teman-temannya. Bahkan ketika mungkin mendengar tentang Yesus, dia mungkin sudah menolak, nggak usah pergi untuk menemui dia. Bahkan kalau kita melihat kisahnya nanti di bagian babak yang berikutnya, orang udah bilang begini, ngapain lagi kamu menyusahkan guru? Dari situ kelihatannya bahwa ternyata anakmu sudah mati. Mereka seolah-olah memiliki apa? Senang kalau mereka nggak perlu undang Yesus untuk dia temui. Namun apa kalau kita melihat dia mau meninggalkan itu, dia tidak mau dengar orang kata apa kata orang, dia tidak mau dengar kata teman-temannya, bahkan dia sendiri mau datang kepada Yesus. Artinya kalau kita melihat di sini, bagaimana tentang mengikut Yesus, datang kepada Yesus, dia penuhi, dia mau meninggalkan, melupakan semuanya itu, hanya supaya dia menyelamatkan jiwanya, bahkan menyelamatkan anaknya. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat berikutnya, ketika dia dalam perjalanan berbondong-bondong banyak orang mengikuti, ternyata di sana juga ada seorang perempuan yang sedang mengalami sakit, dan sakitnya tak terkirakan. Itu sudah 12 tahun terjadi. Wah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu penyakit itu? Kalau kita mengatakan di sini, saya mau mengatakan mulai dari ayat pasal 5 ayat 25 sampai 29, bagaimana perempuan itu menunjukkan sikapnya. Dia memiliki penyakit itu dalam dirinya, kemudian memutuskan untuk sembunyi-sembunyi untuk menyentuh Yesus, dan pada akhirnya dia berhasil menyentuhnya. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Di sana kalau kita melihat perempuan ini menjadikan Yesus menjadi harapan terakhir. Atau mungkin kita mengasih judul harapan terakhir seorang penderita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, suka nggak suka, kayaknya peristiwa ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ini sangat realistis sekali. Harapan terakhir seorang penderita. Kalau kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 27, bahwa orang yang memiliki penyakit ini dianggap najis, Bapak Ibu saudara sekalian. Bahkan ketika apapun yang disentuh orang yang mengalami penyakit ini dianggap najis semuanya. Siapapun yang disentuh, bahkan barang pun yang disentuh, itu dianggap najis. Maka perempuan ini bahkan di dalam ibadah pun dia tidak boleh ambil bagian, tak boleh. Bahkan dia harus diasingkan dari teman-temannya, dari komunitasnya. Karena apa? Dia najis. Kalau dia bersentuhan dengan kita pasti akan najis. Namun dalam semua kondisinya yang memprihatinkan dan memalukan dan menajiskan ini, dia katakan mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Namun karena keadaannya yang seperti itu, yang sangat memalukan itu, yang sangat menajiskan itu, pada akhirnya dia memutuskan, saya akan diam-diam untuk menyentuh Yesus. Ini enggak mudah Bapak Ibu. Itulah latar belakangnya kenapa dia harus dengan diam-diam. Karena 12 tahun dalam penderitaan itu, bahkan dia dianggap najis di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau dia menyentuh orang dia dianggap najis, bahkan dia takut untuk melakukan itu. Maka dia hanya mau melakukannya dengan diam-diam. Dengan harapan, asal ku sentuh saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Itu adalah pengharapannya. Itu adalah iman dari perempuan itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat apa? Ya, ini juga seringkali seperti yang saya katakan tadi, acap kali terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita melihat, setiap kita seharusnya tidak menjadikan prinsip ini jadi dalam hidup kita. Seharusnya bagi setiap orang tidak datang kepada Yesus hanya karena kondisi terpaksa hanya untuk datang kepadanya.
Kalau kita melihat di sini dia sudah berusaha melakukan segala sesuatu. Bahkan dikatakan semua pengobatan apapun sudah dia lakukan. Bahkan semua tabib pun bahkan sudah mencoba untuk mengobati, tapi tidak sembuh. Bahkan dikatakan semua hartanya, uangnya, apapun yang ada padanya sudah dihabiskan. Bahkan dikatakan sudah sangat justru memperburuk keadaannya. Bapak Ibu, saya mengatakan begini, jangan menjadikan Yesus menjadi jalan terakhir, solusi terakhir dalam menjalani kehidupan kita. Jangan kalau kita udah menderita dulu, baru kita mau datang kepada Tuhan. Namun apapun itu kita akan melihat Yesus tetap mengatakan bahwa ketika dia datang kepada Yesus, dia tetap diterima dan mengalami kesembuhan. Ini luar biasa. Bahkan ini juga mungkin diingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Walaupun pada akhirnya kita juga melakukan atau memutuskan untuk datang kepada Yesus karena solusi terakhir, maka hal yang sangat luar biasa, Yesus pun tidak menyuruh kita untuk pulang dengan tangan hampa. Dia tetap mau menerima, dan perempuan itu mengalami kesembuhan. Oh Ibu, saudara-saudara sekalian, ini penting menjadi perenungan bagi kita. Pada akhirnya perempuan itu dia menyadari keadaannya. Wah, saya sudah sembuh. Namun dia masih mengalami ketakutan yang luar biasa. Wah, ini luar biasa penting. Maka sekali lagi saya katakan buat kita semua, jangan menjadikan Yesus. Kalau memang kita sudah tahu kebenaran ini, mari ketika kita menghadapi apapun itu persoalannya, datanglah segera kepada Yesus. Tidak ada kata terlambat. Dia pasti akan menolong kita semua. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ketika Yesus menyembuhkan perempuan itu, kalau kita lihat mulai dari pasal ayat 30 sampai 34, dikatakan mulai 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya dan seterusnya. Yesus berkata di ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau saya memberikan gambaran dari sini Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata ada biaya dari penyembuhan. Kok ada biaya? Iya, ada biayanya. Ada biaya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu apa? Kalau kita melihat di sini, bahwa setiap kali Yesus menyembuhkan seseorang, ada sesuatu yang ditarik keluar dari dirinya. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang apa? Sesuatu peraturan yang umum, yang universal terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tak mungkin akan pernah menghasilkan sesuatu yang besar kalau tidak menaruh hidup kita, hati kita, jiwa kita pada hasilnya. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena enggak mungkin seorang pianis yang hebat, dia hanya memainkan melodi yang baik dan pada akhirnya menampilkan sebuah penampilan yang luar biasa, kalau dia tidak menaruh hidupnya, jiwanya, bahkan air matanya, kerja kerasnya pada itu. Amin. Ini sudah mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Gak mungkin kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain dengan benar menurut Tuhan jika kita tidak memberikan hidup kita bagi dia. Amin. Ini juga sama seperti apa yang Yesus katakan. Gak mungkin, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga sama halnya dalam hal ini. Itu adalah harga yang harus dibayar. Maka kalau kita melihat di sini, ada 3 aspek yang diperuntukkan tentang 3 orang. Yang pertama, bahwa Yesus mengatakan memang ada harga yang harus dibayar. Bahkan Yesus harus rela berkorban untuk biaya penyembuhan bagi seorang perempuan yang sakit ini.
yang pada akhirnya pun kita tahu bahwa Yesus memberikan harga yang sangat mahal untuk menyembuhkan, bahkan menyelamatkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini yang harus pada akhirnya kita tahu, bahwa tidak ada yang mudah bagi kita, ada harganya. Yang seharusnya kita sadari itu, bahwa apa pada akhirnya kita tahu bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita menjadi orang-orang yang selamat, kita hanya cukup beriman kepadanya, tapi ada harganya. Apa? Yesus sendiri, nyawanya diberikan untuk kita. Itu harganya untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Namun kalau kita melihat, Yesus melihat itu, namun pada akhirnya dari pihak yang kedua, orang yang kedua, murid-muridnya, mereka hanya memandang itu hal yang biasa. Karena apa? Ketika Yesus mengatakan, siapa yang menyentuh jubahku? Maka murid-muridnya seperti apa perkataan umum yang biasanya masuk akal sama seperti kita. Ya, kemudian mereka bilang apa? Kan banyak orang yang mengikutimu. Masa kamu harus bertanya siapa yang menyentuhmu? Sudah tentu barang banyak orang yang menyentuh Yesus. Ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya memandang sesuatu itu hanya dengan akal sehat kita. Hanya dengan batas-batasan seperti itu. Sehingga kita tidak mampu melihat, termasuk yang menyedihkan di sini, bahwa para murid gagal melihat bahwa kesembuhan itu ada pengorbanan yang harus diberikan. Dan ini juga seperti yang saya katakan, kegagalan banyak orang percaya, orang Kristen yang mengaku ditebus, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus, namun tidak mampu melihat itu dengan sebuah kepekaan dari cara pandang Yesus, tapi hanya dengan cara pandang, itu biasa, Yesus mati karena dia mengasihi kita. Itulah kenapa dalam menjalani kehidupan kita tidak sungguh-sungguh menghormati dari penebusan, pengorbanan Yesus atas seluruh hidup kita. Benar ya? Ini seringkali terjadi. Karena apa? Faktanya kita tahu Yesus mati, berkorban, dan kita hanya diselamatkan dari dosa-dosa kita hanya karena dengan nyawanya. Dan kita tahu itu semua hanya karena dosa. Tapi faktanya kita semua tidak bisa menjaga kekudusan hidup kita. Tapi kita masih mau tetap jatuh di dalam dosa-dosa kita. Bapak Ibu, orang yang tahu kalau Yesus mati karena dosanya, maka dia pasti tidak akan mau lagi melakukan dosa. Artinya dia memang memiliki kepekaan dalam hal ini. Firman Tuhan katakan bahwa keledai saja ketika dia sudah jatuh ke dalam lubang, maka dia tidak mau lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Namun ini terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Kita tidak tahu begitu harganya begitu mahal untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan. Kita hanya berpikir, kita mati, Yesus mati, ya sudah. Tapi kita tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat serius, perkara yang serius di hadapan Tuhan. Untuk menyelamatkan kita harus ada yang dikorbankan, yaitu nyawa Yesus sendiri. Bapak Ibu, yang berikutnya dari sisi perempuan itu, kita tahu seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat di sini ini menunjukkan sebuah apa? Sebuah kelegaan dari sebuah pengakuan. Ketika Yesus bertanya, siapa yang melakukan? Ketika murid-muridnya justru berkata, kan banyak orang yang sentuh kamu. Tapi pada akhirnya, karena perempuan itu begitu bergetar hidupnya, karena merasa bahwa dia terjadi sesuatu, sudah pasti barang tentu dia tahu. Gitu ya, udah 12 tahun sakit, udah pasti tahu gimana rasanya. Tiba-tiba ada sesuatu, berhenti, merasa bahwa dia sembuh. Yang tadinya dia begitu ketakutan, bahkan tidak berani menyampaikan, bahkan dengan terang-terangan menunjukkan keadaannya karena itu adalah sesuatu yang najis. Dan itu sudah berlangsung sampai 12 tahun. Pada akhirnya dia berani mengungkapkannya
Dia berani menyatakan semua rasa jijik yang memalukan dalam dirinya. Dan dia sampaikan itu dengan tulus, sungguh-sungguh di hadapan Yesus Kristus. Pada akhirnya apa? Ketakutan yang menjijikkan, yang memalukan selama ini dia terima. Ketika dia mau mengakuinya kepada Yesus. Jujur dia katakan. Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu diganti dengan sebuah gelombang kelegaan yang membanjiri hidupnya. Amin. Dengan kata lain, ini juga penting diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang seringkali tidak terjadi dalam hidup kita. Kita merasa bahwa diri kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Banyak hal yang merasa diri kita tertuduh. Bahkan kita tidak berani jujur karena malu. Apa kata orang. Nanti apa kata orang? Nanti saya akan diomongi macam-macam. Nanti akan saya dihakimi. Saya akan dikucilkan. Gak ada teman saya. Macam-macam. Tapi kita melihat pada akhirnya perempuan ini yang sudah menutup diri selama 12 tahun. Pada akhirnya dia muncul dan mengatakan semuanya kepada Tuhan. Dan ternyata tidak seburuk yang dipikirkannya. Ternyata ketika dia mau mengatakan semuanya dengan jujur, dia menemukan bahwa Yesus sungguh amat baik. Amin. Dia menemukan Yesus benar-benar baik dalam hidupnya. Yesus baik Bapak Ibu. Maka melalui perempuan ini, apapun keadaan kita, jangan pernah merasa malu. Ungkapkanlah dengan jujur kepada Yesus. Maka itu akan dibayar lunas. Dengan apa? Dengan sebuah kelegaan, pemulihan yang datang dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, berikutnya apa yang kita lihat di sini adalah tentang babak terakhir yang terjadi bagi seorang pemimpin. Ketika dia sedang berbicara kepada perempuan itu, ternyata ada utusan yang sudah datang memberitahukan kepada kepala rumah ibadat bahwa anaknya sudah mati. Wah. Dan mereka bilang, gak ada lagi gunanya kamu menyusahkan guru. Tapi Yesus bilang, dia tetap tenang. Tetaplah, jangan takut. Tetaplah percaya. Ini perhatikan Bapak Ibu, hampir sama dengan apa yang minggu yang lalu. Ketika Yesus bilang kepada murid-muridnya, ketika dia sudah berkata kepada badai itu, diamlah, tenanglah. Namun Yesus tegur mereka, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ini penyakit kita manusia. Tidak percaya dan takut. Maka kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, ada sebuah putus asa dan sekaligus sebuah pengharapan. Ada kita melihat di sini dari dua sisi. Ketika Yesus kemudian berjalan mendekati rumah itu, ternyata di sana itu sudah terjadi ratapan, tangisan yang luar biasa. Bapak Ibu, meratap itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan di dalam perjanjian lama, kalau ada orang meninggal, itu pasti akan meratap. Bagi orang-orang Yahudi menangis meratap itu sangat hal yang khas terjadi. Bahkan itu diatur. Bahkan semiskin-miskinnya orang-orang itu pasti akan menyewa peratap, bahkan seluring untuk mengiring supaya begitu menyedihkan. Itu terjadi. Entah itu di rumah duka maupun di penguburan. Itu masih terjadi. Ini masuk orang-orang Batak juga masih suka nangis-nangis ya. Meratap-meratap. Tapi kalau kita melihat di sana, ratapan itu pada akhirnya tidak menunjukkan sebuah pengharapan sebagai orang yang diselamatkan, orang percaya. Memang tidak ada di sana. Maka hal ini kita melihat, ada sisi Yesus, ada sisi peratap yang menjadi sebuah berita putus asa dan sekaligus berita pengharapan yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Ketika para peratap itu mengatakan bahwa tidak usah lagi kamu menyusahkan guru. Toh dua anakmu sudah mati. Itu datang kepada kepala rumah ibadat itu. Namun Yesus bilang, jangan takut. Tetaplah percaya.
percaya. Bapak Ibu, ketika itu terjadi bagi hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan situasi itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita dengar? Apakah kita mendengar suara-suara dunia ini? Apakah kita tetap percaya kepada Yesus? Ketika dunia mengatakan dia sudah mati, ya udah terima saja. Tapi ketika Yesus mengatakan, jangan takut, tetaplah percaya. Kita mau dengar yang mana? Mau dengar kata dunia atau mau dengar kata Yesus? Namun pada akhirnya pemimpin rumah ibadat itu dia tetap mengikuti kata Yesus. Kemudian para peratap itu begitu meraung-raung menangis ratapan, bahkan membuat rambutnya acak-acakan, tidak meminyaki rambutnya, bahkan menangis meraung-raung. Tapi Yesus tetap tenang. Dia tetap diam. Kenapa? Ini berkaitan erat dengan keyakinannya tentang pengharapannya yang begitu nyata bahwa Allahnya, Bapanya pasti akan menolong dia. Bahkan ketika Yesus bilang begini, ngapain kamu menangis? Kenapa kamu meratap? Anak ini tidak mati tapi tidur. Dunia menertawakan dia, ini sudah gila ini. Bagaimana tidak mati, dia sudah mati. Tapi Yesus tetap tenang. Kemudian mereka diusir dan dibawa. Dan benar dikatakan, talita kum, hai anak, bangunlah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini juga menjadi sebuah keteladanan hidup bagi kita ketika kita mau mengikut Yesus. Yesus sedang menunjukkan sebuah jalan bagi kita semua. Amin. Bahwa kita tidak boleh seperti orang-orang ini meratap dalam kesusahan kita. Tapi diajarkan kita untuk memiliki sebuah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yesus menunjukkan sebuah keteladanan. Walaupun pada akhirnya kita tahu, mungkin dalam kehidupan kita, dalam realita, bahwa orang yang mati, orang-orang yang kita kasih ketika dia mati, mungkin kita tidak akan melihat mereka tiba-tiba bangkit ketika kita datang mendoakan. Tapi bisa saja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tapi kita memberikan sebuah gambaran tentang di sini bagaimana Yesus bersikap terhadap sebuah kematian. Dia tetap tenang, bahkan tetap percaya kepada Bapanya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di sini kita semua sedang diajarkan, kalau kamu sedang menghadapi hal itu terjadi dalam hidupmu, maka tetaplah tenang dan menaruh harapmu dan percaya kepada Tuhan. Kita sudah diajarkan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan, ada kehidupan yang kekal. Maka ini juga diajarkan kepada kita secara tidak langsung tentang bagaimana menghadapi situasi itu. Tapi di sini juga sedang diajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap seorang kepala rumah ibadat yang tetap percaya kepada Yesus dan tidak peduli dengan orang-orang itu. Dan pada akhirnya terjadi ketika dunia mengatakan dia tidak ada lagi harapan, tidak lagi ada yang perlu diharapkan dari semua itu. Tapi Yesus mengatakan, tetaplah percaya, jangan takut. Yesus sedang menunjukkan sebuah pengharapan, sebuah bukti iman yang nyata kepada Allahnya, bahwa ketika dunia mengatakan itu tidak ada lagi harapan, tapi dia tetap berpikir bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan kalau kita melihat di zaman sekarang, apakah itu juga masih nyata? Kalau Tuhan mengizinkan terjadi, itu juga terjadi. Namun di atas semuanya ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, iman adalah jalan untuk kita bisa terhubung kepada Tuhan. Amin. Ini penting. Iman itu sangat kita butuhkan supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tapi untuk menyatakan dia sembuh, dia hidup kembali, itu atas kehendak Tuhan. Amin. Bagi kita tanggung jawabnya adalah kita harus memiliki iman yang nyata dalam semuanya itu. Dan di dalamnya kita perlu melepaskan segala sesuatu untuk datang kepada Tuhan. Itu iman kita. Iman, kalau kita mengatakan kita beriman, maka buktikan itu dalam sebuah sikap hati, hidup dan jiwamu yang menaruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Nanti kalau Tuhan mau berkehendak, kamu akan hidup, kamu akan sembuh. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi pastikan setiap kita memang memiliki iman yang nyata kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan pagi hari ini, menyapa kami, mengingatkan kami
supaya kami memiliki iman yang benar-benar, iman yang hidup, yang nyata untuk memulihkan dan menyelamatkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih melewat dua peristiwa ini Tuhan menegur kami sekaligus mengingatkan kami supaya kami hanya menaruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan, dan itu benar-benar terlihat dari sikap hati kami yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Kami benar-benar memiskinkan diri kami hanya di hadapan Tuhan. Biarlah dengan iman yang hidup ini, biarlah itu sungguh-sungguh menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu nyata bagi seluruh kehidupan kami. Walaupun mungkin kami saat ini sedang bergumul tentang sesuatu hal dalam seluruh pergumulan kehidupan yang kami alami sebagai orang percaya Tuhan, biarlah ini kami miliki, dan biarlah ini dengan iman kami boleh memiliki jalan keluar. Tapi itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Terpuji Engkau Tuhan buat firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Kesan 561 bait 1 dan 2. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Silakan naikkan doanya secara pribadi. Kita akan akhiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami datang kembali di hadapan-Mu karena kami tahu Engkau adalah Allah sumber pengharapan dan jawaban dari segala yang kami harapkan terjadi atas seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami meresponi firman-Mu dengan nyanyian ini, bahwa kami sungguh menyadari kami butuh Tuhan. Iman kami terus dibangun, karena berikan kami hati yang mau tetap bersujud menyadari segala keberadaan kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dengan segala kesadaran kami membutuhkan Engkau. Karena itu kami bersujud bersama dengan seluruh umat-Mu, menyatukan hati kami, memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan dalam syafaat kami. Bapa, kami topang di dalam doa untuk setiap keluarga dalam jemaat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Sony Johnson, Engelberry TPI, Ibu Evans Julita Carolina Panggabean, keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat, keluarga Ibu Turanda Heni Sinaga, keluarga Bapak Albert Mengasa Lumban Tobing, keluarga Bapak Adri Sabto Yulianto, keluarga Bapak Immanuel Sahat Malulitua Situmorang, keluarga Bapak Raymond Uhawubun, demikian Saudara Dian Rahmat Purnomo, keluarga Bapak Ferdinand Tai. Bapak di surga, terima kasih sampai hari ini Engkau yang senantiasa menggembalakan, menuntun seluruh perjalanan kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Karena itu kami tetap doakan, biarlah seluruh 10 keluarga ini
dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka untuk seterusnya. Biarlah Kristus terus yang menggembalakan hidup mereka. Biarlah seluruh keluarga berpusat kepada Kristus, sehingga mereka senantiasa dipimpin, dituntun oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Karena itu kami doakan dalam setiap fungsi, dalam seluruh kehidupan keluarga. Kami mohon Tuhan anugerahkan kesehatan bagi setiap anggota keluarga. Kami doakan dalam setiap peran mereka di tengah-tengah keluarga, baik sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri, bahkan sebagai orang tua terhadap anak-anak. Tolong Tuhan mampukan mereka menyatakan fungsi mereka untuk terus khusus sebagai teladan hidup dalam mengikut Tuhan bagi seluruh kehidupan anggota keluarga mereka. Memberkati setiap orang tua dalam menyatakan tanggung jawab mereka bagi keluarga, baik dalam tanggung jawab rohani maupun tanggung jawab jasmani, sehingga mereka terus boleh hidup menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi hidup keluarga. Masing-masing orang tua boleh terus menyatakan janji mereka di hadapan Tuhan, menjadikan lingkungan keluarga mereka di mana Kristus, bahkan nilai-nilai iman Kristiani baru terus diajarkan dan diteladankan. Berkati setiap keluarga dalam seluruh pekerjaan mereka juga Tuhan, supaya mereka juga boleh memelihara, bahkan Tuhan, dalam segala kebutuhan-kebutuhan mereka tercukupkan ya Tuhan. Bahkan mungkin yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan juga Tuhan tolong berkati ya Tuhan. Berikan pekerjaan bagi mereka supaya mereka hidup terpelihara. Berkati anak-anak di dalam keluarga Tuhan menjadi anak-anak yang hormat, patuh dan dengar-dengar terhadap orang tua mereka. Anak-anak dalam setiap tumbuh kembang mereka berkaitan dengan pertumbuhan yang seimbang. Anak-anak dalam studi Tuhan juga berikan kepintaran, kesungguhan, bahkan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, biarlah Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan. Bapa, sekiranya dalam keluarga-keluarga ini sedang bergumul tentang sesuatu hal apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dalam seluruh iman dan pengharapan mereka yang mereka nyatakan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami juga Tuhan datang kepadamu mengucap syukur atas pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi anggota jemaat-Mu dalam 1 minggu ke depan. Kami bersyukur bersama dengan Saudari Dinar Iriani Pardede, Saudari Gracia Fide Kristiani Haurisa, Bapak Jalu Tomodiso, Ibu Dorce Iren Pati, demikian Saudara Orlando Yohanes Pati, Ibu Tirsa Elda Utaninusi, Ibu Yosina Nomleni, Regan Gabrielo Liu, Saudari Ibu Penatua Rosalin Evelyn Otilete, demikian Saudari Consuita Carmen Pati. Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan izinkan mereka memasuki usia mereka yang baru. Bahkan ketika menjalani usia mereka yang baru, mereka boleh melihat bahwa pertambahan usia ini benar-benar adalah bagian wujud kasih Tuhan yang nyata bagi hidup mereka. Karena itu biarlah mereka juga semakin mengasihi Tuhan. Bahkan dalam menjalani seluruh kehidupan mereka nyatakan itu bagi sesama dalam seluruh kehidupan mereka. Bahkan dalam seluruh perjalanan Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Berkati terus hidup mereka dalam setiap fungsi mereka, baik dalam kehidupan mereka masing-masing, baik dalam seluruh pekerjaan, bahkan apapun yang mereka sedang jalani. Ya Tuhan, biarlah Tuhan mampukan hidup mereka terus menjadi garam dan terang, berdampak dimanapun mereka berada. Biarlah mereka yang menjalani seluruh hidup mereka dengan sukacita yang sudah mereka terima dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan datang kepadamu, menyerahkan seluruh tugas panggilan kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di GKO Depok 1 di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati kami terus sebagai gereja Tuhan, supaya kami terus menjadi gereja yang bersekutu, gereja yang melayani, gereja yang bersaksi, dan gereja yang bersatu. Tuhan, dalam semuanya itu kami mohon, karena Kau memberkati seluruh kami, seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani dalam gereja Tuhan, baik sebagai gembala sidang, demikian sebagai penatua, demikian juga Tuhan seluruh pengurus-pengurus kategorial non kategorial, demikian guru-guru sekolah minggu, multimedia, musik, kostor, bahkan panitia-panitia hari-hari besar guru cawi, bahkan panitia pembangun, apapun Tuhan yang Tuhan taruh bagi setiap kami sebagai pelayan-Mu, biarlah kami boleh melayani terus dengan hikmat tuntunan, bahkan karakter Kristus, kasih Kristus menjadi dasar bagi setiap kami terus untuk menyatakan seluruh pelayanan kami ya Tuhan, sehingga juga Tuhan pelayanan kami terus boleh berdampak bagi pertumbuhan iman bagi kami dan keluarga kami,
bahkan bagi seluruh umat-Mu yang kami layani. Oleh karena itu Tuhan, seluruh pelayan-Mu dengan seluruh kehidupan keluarga mereka, suami istri maupun anak-anak mereka, berkati terus supaya seluruh para pelayan-Mu tetap boleh menerima pemeliharaan berkat, perlindungan yang berasal dari Tuhan. Terlebih bagi seluruh para pelayan-Mu terus boleh menjadi teladan hidup bagi seluruh umat-Mu dalam mengikut Kristus. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan serahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, sebagai anggota jemaat bahkan para simpatisan, keluarga demi keluarga. Biarlah Engkau yang hadir terus memimpin seluruh perjalanan kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka terus bersandar kepada Kristus dalam menjalani seluruh kehidupan mereka di atas kebenaran firman Tuhan. Bahkan berkati seluruh umat-Mu dalam seluruh parti tanggung jawab, dalam seluruh pelayanan dalam gereja Tuhan. Memberikan aktifan bagi seluruh jemaat-Mu berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan-kegiatan ibadah dan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu Tuhan. Supaya lewat semuanya itu menjadi wadah bagi setiap kami untuk diperlengkapi, bertumbuh bersama dalam iman. Untuk terus Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat kehidupan yang kami jalani dalam sehari-hari ya Tuhan. Bapa, kami juga mohon Tuhan dalam seluruh kehidupan umat-Mu, dalam seluruh pergumulan-pergumulan, mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan juga Kau berikan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka, supaya mereka juga Tuhan boleh melihat, merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata lewat setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Bahkan yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga akan berikan pasangan yang takut Tuhan, yang seiman, yang sepadan bagi setiap anak-anak-Mu, supaya kami juga melihat janji Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sedang menambahkan keturunan dalam keluarga mereka. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan itu adalah otoritas haknya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah untuk setiap ibu dan keluarga bersama dengan kami umat-Mu dalam pengharapan yang sama, kiranya Engkau boleh nyatakan bagi setiap kami dalam seluruh penantian yang mereka dambakan selama ini. Biarlah Tuhan, kalaupun Tuhan belum mendengar, biarlah iman dan pengharapan mereka tetap hanya tertuju kepada Tuhan. Bahkan ibu yang sedang mengandung, kiranya Tuhan mau memberkati, supaya dalam masa kehamilan juga setiap ibu boleh menjalaninya dengan sukacita dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Baik ibu bahkan janin yang dikandungnya juga tetap sehat dalam perlindungan yang berasal dari Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang mencelakakan, bahkan dari setiap sakit penyakit. Bapa di surga, kami juga Tuhan serahkan seluruh tugas-tugas pelayanan, baik yang dilakukan dalam komisi kategori non kategorial, Tuhan juga Engkau yang menolong memberkati. Bahkan Tuhan, kami doakan juga untuk setiap orang tua kami, para lansia, janda, duda, maupun anak-anak yang yatim piatu. Tuhan, dalam setiap keberadaan mereka, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu untuk merangkul, menjaga, melindungi, menopang seluruh hidup mereka dengan kesehatan, kecukupan yang berasal dari Tuhan. Bahkan Tuhan, bagi kami semua umat-Mu untuk boleh hadir menyatakan kasih dan kebaikan, kemurahan Tuhan bagi setiap orang tua kami, bahkan setiap orang yang Tuhan taruh di sekitar kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan, saat ini kami datang memohon kepadamu untuk setiap anggota jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul untuk sakit mereka, membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Bapa, kami terus berharap memohon kepada Tuhan untuk Ibu Lemina Turnip Sialo, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Ibu Marcelina Yusmina Lusikoi Sudarman yang akan juga akan beroperasi mata tanggal 11 Juli 2024, Ibu Fransina Mairu pasca operasi mata, Ibu Tugila Omarianto pasca operasi tumor abdomen, Ibu Minaulis Tumorang Bolusi Marmata, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Bapak Sanjaya Sitepung. Demikian mungkin semua umat-Mu yang mungkin sedang mengalami kelemahan fisik dan tidak disebutkan namanya. Tuhan, kami mohon biarlah dalam seluruh kelemahan fisik kami, umat-Mu, biarlah Engkau yang mengatakan pertolongan Tuhan topang dengan kekuatan dari Tuhan. Mereka mungkin melemah, tapi mereka kuat di dalam Tuhan. Di dalam kelemahan mereka boleh tetap memiliki semangat, pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam kelemahan mereka memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan dalam seluruh upaya
yang dikerjakan untuk proses kesembuhan pemulihan bagi mereka. Lewat obat-obatan, makan, minum, istirahat, bahkan rumah sakit yang menjadi tempat mereka dirawat. Tuhan Yesus pakailah semua itu untuk mendatangkan kesembuhan pemulihan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kami doakan juga untuk setiap anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak-anak yang tetap setia merawat, mendampingi anggota keluarga yang mereka kasih yang sedang sakit. Tuhan juga berikan kesabaran, Tuhan juga berikan kasih yang tulus bagi mereka, sehingga dengan kasih yang tulus, kesabaran yang datang dari Tuhan, bagi mereka berdua akan Tuhan pakai untuk menjadi sarana kesembuhan bagi anggota keluarga mereka ya Tuhan. Bapak, kami doakan juga Tuhan untuk rencana pernikahan Saudari Herlina Sringo-Ringo dan Saudara Yosef di Gereja Katolik Stasi Kristus Raja Balang. Tuhan Yesus, biarlah dalam semua hal ini direncanakan, Tuhan juga Engkau yang bercampur tangan sehingga semuanya berlangsung dengan baik. Karena Tuhan yang kami tahu adalah kepala atas setiap rumah tangga, kepala atas setiap keluarga. Biarlah Engkau yang akan menyatukan mereka dalam pernikahan kudus dan semua berjalan dengan lancar melalui hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk memberkati mereka. Berkati keduanya calon mempelai, demikian seluruh keluarga besar mereka, bahkan semua rencana acara maupun biaya apapun yang mereka kerjakan semuanya, biarlah Tuhan Engkau campur tangan ya Tuhan. Bapak, kami juga Tuhan serahkan seluruh pelayanan yang kami lakukan melalui pos pelayanan yang ada di Dalung, Bali. Tuhan Yesus berkati seluruh hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani di sana, bahkan pelayanan yang dilakukan yang ada di sana bersama dengan semua anggota jemaat yang ada di pos ini. Tuhan juga berkati Tuhan, bahkan mereka boleh bertumbuh bersama, bahkan Tuhan tambahkan jiwa yang baru untuk boleh hadir, berlibat, bergabung dalam seluruh pelayanan yang dilakukan di sana. Bahkan pakai kami semua umat-Mu, jemaat, untuk terus menyatakan kesaksian hidup kami dimanapun kami berada. Bahkan juga Tuhan menopang seluruh pelayanan yang ada di pos pelayanan Dalung. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh penginjilan pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan yang ada di Banjar, untuk suku Banjar di daerah Kalimantan Selatan. Tuhan Yesus, biarlah dalam seluruh wilayah orang suku Banjar yang ada di seluruh wilayah Kalimantan, biarlah Tuhan Kau berkati gereja di sana untuk terus menyatakan kesaksian. Biarlah melalui kesaksian para pelayan, bahkan orang-orang yang Tuhan kirimkan menjadi misionaris penginjil yang ada di sana, Tuhan Engkau memberkati sehingga seluruh pelayanan yang dikerjakan boleh menyentuh suku Banjar, sehingga Kristus boleh diterima, dimuliakan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi suku Banjar. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan Tuhan GKO ke dalam tangan Tuhan secara sinodal. Tuhan Engkau berkati majelis sinode, bahkan biro yang ada di dalamnya, gereja-gereja lokal, bahkan pos-pos pelayanan dimanapun berada. Pakai gereja-Mu terus Tuhan, untuk terus boleh berdampak bagi bangsa kami, lingkungan di mana kami ada. Tuhan, terkhusus kami doakan untuk pelaksanaan HUT GKO yang ke-45 di bulan Agustus, tanggal 3 Agustus. Berkati seluruh panitia, berkati seluruh acara yang dikerjakan, apapun yang sedang dipersiapkan, bahkan dana, partisipasi dan keaktifan peran serta dari semua jemaat-jemaat lokal. Tuhan juga memberkati. Biarlah melalui peristiwa ini Tuhan akan terjadi pemulihan, rekonsiliasi, bahkan nama Tuhan dimuliakan lewat seluruh peristiwa ini. Untuk terus Tuhan pakai GKO semakin lebih baik lagi, bahkan berdampak bagi bangsa kami ya Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat, daerah, RT, lingkungan di mana kami, bahkan pemerintah kota Depok di mana gereja-Mu ada. Berkati pemerintah kami Tuhan, dan kami terus mendoakan, biarlah Tuhan Kau berkati setiap apapun yang mereka putuskan, setiap keputusan yang mereka kerjakan. Biarlah sungguh-sungguh juga Tuhan mendatangkan kemajuan, kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Termasuk Tuhan pakai kami sebagai warga gereja untuk terus mendukung, menopang seluruh program pemerintah kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan, ini doa kami dalam seluruh karya hidup yang sudah kami lakukan sepanjang minggu ini. Kami serahkan itu sebagai persembahan hidup kami bagi Tuhan. Dan kami siap menjalani minggu ini bersama dengan Engkau. Tuhan kiranya menolong, menyertai, menjaga, melindungi hidup kami. Dan ajar kami terus untuk bersandar kepada firman Tuhan.
Ini doa kami, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengucapkan doa yang akan kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan.
Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Kesahan 532 bait 1 dan 2. Saudara jemaat Kristus, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
Langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Silakan duduk sekali untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.